Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik. Kebaikan Tuhan pasti akan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang kembali kami rasakan dan alami di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8-9. Tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, vokalis grup musik U2 bernama Bono pernah mengatakan bahwa di dalam berbagai agama ada ajaran tentang karma. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Kita mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Tapi melebihi karma ada kasih karunia. Kasih karunia melampaui logika karma. Ia memberikan kita apa yang tidak layak kita terima. Saudara dan saya menerima kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, bukan karena kebaikan ataupun usaha kerja keras kita, tapi semata-mata itu adalah pemberian Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 ini tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Efesus pasal 2 ini, di sini dinyatakan tentang kondisi kita, bahwa oleh karena dosa, kita semua sudah mati. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita semuanya pada hakikatnya sudah mati. Dan orang yang sudah mati tidak bisa menolong dirinya sendiri. Orang yang sudah mati tidak bisa memberikan nafas hidup, nafas buatan bagi dirinya sendiri. Orang yang sudah mati tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengusahakan kehidupan bagi dirinya. Maka satu-satunya cara bagi orang mati untuk hidup kembali adalah adanya pihak dari luar yang memberikan hidup itu kepadanya. Dalam Efesus 2 ayat 1 jelas dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi jelas saudara, kita semua sudah mati karena dosa dan pelanggaran. Dan tidak ada cara lain untuk kita dapat hidup kecuali ada kuasa dan pertolongan dari luar. Itulah pertolongan dari Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Itulah kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan menghidupkan kita kembali oleh karena kasih karunia-Nya. Ini bukan karena usaha kita, saudara. Bukan karena kebaikan ataupun kerja keras kita, tapi itu semua kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kasih karunia merupakan inisiatif dari Allah. Kasih karunia merupakan kebaikan yang diberikan kepada kita, yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita, walaupun kita sebenarnya tidak berkenan untuk menerima kebaikan itu. Dalam meresponi kasih karunia Allah,
ada dua hal yang bisa kita manusia lakukan. Yang pertama adalah menerimanya dengan iman atau menolaknya karena tidak percaya. Kalau saudara diberikan hadiah, maukah saudara menerima atau saudara menolaknya? Kasih karunia Allah adalah pemberian hadiah yang begitu luar biasa. Dan masalahnya adalah maukah kita menerimanya dengan iman percaya. Kalau kita menolaknya, itu berarti kita tidak mempercayai kasih karunia Allah, dan kita lebih percaya kepada kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita menerima kasih karunia itu dengan iman, itu merupakan tanda bahwa kita sadar diri akan ketidakmampuan kita untuk mencapai standar kekudusan Allah, dan kita mengakui karya pengorbanan Kristus di atas salib sebagai penebusan dan pengampunan atas segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima merupakan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus sudah datang, berkorban, disalibkan bagi kita untuk keselamatan kita. Ini bukan karena hasil usaha kita. Karena itu jangan kita sombong dan menjadi tinggi hati. Bersyukurlah karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini. Dan kami bersyukur untuk karya kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang baik, yang telah mengerjakan keselamatan bagi kami. Kami tidak layak, kami tidak berkenan, tapi Engkau layakkan dan Engkau memberikan perkenanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk karya kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami yang memberikan keselamatan. Pimpin kami Tuhan selalu, tuntun kami Roh Kudus agar kami selalu berjalan dalam pengucapan syukur, dalam sukacita, dalam kerendahan hati, karena keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, dan karena kesadaran bahwa itu bukanlah usaha kami sendiri. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan, yang lemah, putus asa. Nyatakan kuasa, pertolongan, kesembuhan, kekuatan baru, kelepasan, semangat yang dibangkitkan, jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran, Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.